Selamat sahabat, selamat datang, selamat pagi, selamat datang di AWPR Hermawan Wicaksono Podcast Religius, memasuki episode ke-6 sekarang. Dan sharingku pada kali ini berjudul Yudas. Kata Yudas menjadi public enemy di kekristenan. Yudas adalah musuh besar. Ya gak? Ya gak? Bener gak? Kayaknya anti banget ya sama yang berbau-bau Yudas atau bernama Yudas dan turunannya gitu. Seharusnya yang menjadi public enemy adalah Yudas anak Simon Iskariot. Jadi lebih spesifik. Kenapa? Karena ada Yudas-Yudas lain di Alkitab. Jadi Yudas itu nama yang umum. It's a common. Kalau di Sunda mungkin seperti nama Agus atau Asep yang sangat umum, sangat common. Jadi harus spesifik. Harusnya Yudas anak Simon Iskariot itu yang menjadi pengkhianatnya Yesus. Jadi begitu banyak nama Yudas di Alkitab, bukan begitu banyak juga sih. Ada beberapa nama Yudas, salah satunya adalah Yudas anak Yakobus. Mari kita baca di Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, yaitu ini Yesus. Yesus memanggil murid-murid kemudian memilih 12 orang dari situ. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Jadi ada 2 Yudas nih. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Dan dua-duanya ini murid Yesus. Jadi Yesus memiliki 2 orang bernama Yudas sebagai muridnya. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Kita lanjut bacanya. Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Aku garis bawahi ada kata Tadeus, nama Tadeus. Bahasa Inggrisnya Matthew 10 ayat 2-4. Yang aku garis bawahi aja yang aku baca. And Lebbeus whose surname was Tadeus. Jadi ada orang juga bernama Lebbeus. Matius 3 ayat 16-19. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi kita memiliki informasi tentang si Yudas bin Yakobus ini. Ternyata dia memiliki nama-nama lain, yaitu 1. Yudas anak Yakobus alias Tadeus alias Lebbeus adalah orang yang sama. 3 nama ini murid Yesus. Bisa dipanggil Yudas anak Yakobus, bisa dipanggil Tadeus, bisa dipanggil juga Lebbeus. Terserah mau manggil apa enaknya. Bisa dipanggil Asep, bisa dipanggil Akang, bisa dipanggil apa gitu ya. Gitulah kira-kira. Tadeus tidak setenar Petrus, Yohanes atau Yudas Iskariot. Iya gak? Gak setenar itu Tadeus ini. Contoh paling simpel adalah aku sangat jarang atau belum pernah menemukan orang yang dikasih nama Tadeus. Kalau orang yang dikasih nama Petrus banyak aku temukan. Dikasih nama Yohanes banyak aku temukan. Kata Yudas, kalau orang dengar kata Yudas juga konotasinya tuh langsung wah kesini Yudas Iskariot gitu. Jadi Tadeus ini gak terkenal. Dan hanya sedikit informasi yang diberikan Alkitab tentang Tadeus. Dikit aja informasinya.
Tetapi walaupun sedikit, ini adalah kunci, key point. Yang sedikit ini menjadi kunci. Apakah yang sedikit itu? Kita lanjut pelajaran kita. Saat perjamuan terakhir, Tadeus bertanya kepada Yesus. Perjamuan terakhir, Last Supper. Jadi Yesus mengundang murid-muridnya, kemudian membasuh kakinya gitu ya. Kemudian dia membagi-bagikan roti dan kemudian mengasih juga wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus memberikan nasihat-nasihat itu, Tadeus bertanya. Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Aku garis bawahi, Yudas yang bukan Iskariot, ini Tadeus yang bertanya. Dan dia berkata kepada Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan? Ada kata menyatakan. Di Yohanes 14 ayat 22 yang versi King James Version, bahasa Inggrisnya, Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that you will manifest yourself unto us and not unto the world? Manifest, menyatakan, manifest. Bahasa Grekanya, emphanizo. Menyatakan di Indonesia terjemahan baru, manifest versi King James Version dan empanizo di bahasa Greeknya. Apa sih arti empanizo ini? Dalam bahasa Inggris, empanizo berarti to manifest, exhibit to view, to show oneself, come to view, appear, be manifest, to indicate, disclose, declare, make known. Dari kata-kata tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Arti dari manifest adalah make secret known clearly to the eye or mind. Membuat rahasia-rahasia itu terbuka dengan jelas kepada mata atau pikiran, itu manifest artinya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya Tadeus tadi, jadi bertanya seperti ini. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak make your secret known clearly to our eye or mind dan bukan kepada dunia? Bahasa Indonesianya. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak membuka rahasiamu secara jelas kepada mata atau pikiran kami dan bukan kepada dunia? Kenapa kepada kami sih, bukan kepada dunia sih, nunjukin rahasia itu gitu. Itu arti kata manifest. Tapi di ayat berikutnya Yohanes 14 ayat 23, Yesus memberi definisi sendiri tentang apa itu arti menyatakan atau arti manifest tadi. Emphanizo. Begini jawabnya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan manifest, ini artinya. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini arti menyatakan yang Yesus maksud. Datang dan diam bersama-sama dengan dia. Keren banget ya. Lanjut lagi. Jadi kita sudah jelas ya pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya ditanyakan tadi, Tuhan kenapa kamu menunjukkan kepada kami bukan kepada dunia? Tuhan kenapa kamu mau datang kepada kami dan diam bersama-sama kami bukan kepada dunia? Nah itulah pertanyaannya. Pertanyaan ini timbul setelah Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 21 ke atas lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada yang aku garis bawahi, memegang perintahku dan melakukannya. Maka aku akan menyatakan, bagi yang memegang perintahku dan melakukannya, aku akan menyatakan. Baru Tadeus tanya, kenapa menyatakannya sama kami sih bukan sama dunia? Pertanyaan berikutnya,
dari yang tadi aku garis bawahi. Emang perintahnya apa sih? Mari kita mundur lagi ke ayat sebelumnya. Ada di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang aku baris bawahi, ada kata perintah. Perintahnya apa? Saling mengasihi. Ketika sudah saling mengasihi, itulah tanda bahwa kamu murid-muridku, kata Yesus. Versi bahasa Inggrisnya kita lihat. Compare. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you always love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Yang aku baris bawahi, commandment, love one another, and you are my disciples if you have love one to another. One to another. Di situ kalau kita lihat perkumpulan itu ada murid-murid yang sebelumnya mereka tuh ribut, siapa nih yang nomor satu, siapa nih murid yang nomor satu, siapa yang akan duduk di sebelah kanan Yesus nanti, siapa paling besar, siapa nih. Ribut aja gitu ya. Dan Yesus memberi kalimat ini. Love one another. One to another. Satu sama lain itu saling mengasihi. Petrus kasihi Yohanes, Yohanes kasihi Andreas, Andreas kasihi Bartolomeus, Bartolomeus kasihi Tadeus. Dalam satu lingkup mengasihi satu sama lain. Dalam satu lingkup itu adalah perintah yang Yesus berikan. Saling mengasihi murid satu dan lainnya. Kasih internal dalam satu kelompok ya, satu pack ya. Kembali ke pertanyaan Yesus. Jadi pertanyaan tadi, pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan Yesus. Barang siapa memegang perintahku, tadi kita tulis dengan barang siapa saling mengasihi murid satu dan lainnya dan melakukannya, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Aku akan tinggal dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 21. Jadi bacanya kayak gitu, biar jelas. Sekarang tiba kepada kesimpulan. Pernyataan Yesus dan pertanyaan Tadeus. Pernyataan Yesus, jika kamu saling mengasihi, itulah tanda kamu mengasihi aku. Dan aku akan menyatakan diriku padamu. Biar dunia, semua orang tahu bahwa kamu muridku. Pertanyaan Tadeus, kenapa menunjukkan kepada kami terlebih dahulu, bukan langsung kepada dunia? Kenapa, hayo? Kita lihat, sejak awal kemunculannya, Yesus menunjukkan dirinya sebagai lawan dunia, opposite dunia, against, ya kan seperti itu. Pembahasan ini banyak menggunakan kitab Yohanes, maka kita lihat juga referensi dari kitab Yohanes. Referensi tentang Yesus itu against dunia, opposite-nya. Yohanes 8 ayat 23, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 9 ayat 5, akulah terang dunia. Yohanes 12 ayat 46 sampai 47, aku datang ke dalam dunia sebagai terang. Terang itu di dunia ini ada kegelapan. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus membuat sebuah opposite sama dunia. Yesus terang, dunia gelap. Yesus bukan datang dari dunia, Yesus datang dari atas katanya. Dunia itu dari bawah. Yesus datang untuk menyelamatkan. Berarti dunia ini kondisinya butuh untuk diselamatkan. Seperti itu. Opposite dari dunia. Berikutnya, jawaban Yesus atas pertanyaan Tadeus. Jawaban ini ada di ayat ke-31, Yohanes 14 ayat 31.
Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini jawaban Yesus kepada Tadeus tadi. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu jawabannya. Jadi setelah pertanyaan Tadeus, ketika Yesus itu membuat pernyataan, pernyataannya adalah, kalau kamu saling mengasihi satu sama lain, aku akan diam dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Tadeus menjawab, kenapa begitu? Kenapa kepada kami menunjukkannya, menyatakannya tinggal bersama-samanya, kepada kok bersama kami, gak dengan dunia, kenapa? Dan jawaban Yesus, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Maksudnya apa sih gitu ya? Kita lanjut lagi membaca tentang cerita perjamuan terakhir ini. Perjamuan terakhir ditutup dengan doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa yang sangat epic, the epic prayer on the Last Supper. Doa yang sangat keren banget itu loh. Tapi aku memilih doa-doanya, aku pilihin yang ini kayaknya ini untuk muridnya. Doa-doa yang untuk murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, murid-murid. Dalam kurung tadi, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk murid-muridku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab murid-muridku adalah milikmu. Itu kata Yesus. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus murid-muridku ke dalam dunia. Yohanes 17 ayat 18. Jadi doa ini adalah doa bagaimana Yesus meminta kuasa kepada Bapa agar menjaga murid-murid di dalam melanjutkan misi Yesus untuk mengabarkan Injil, mengabarkan perintah-perintah baru, mengabarkan bagaimana mencintai, love one to another, satu sama lain di kelompok-kelompok kecil. Jadi jawaban Yesus atas pertanyaan Tadeus, aku mengutus kamu, itu tugasmu. Gitu jadinya. Kembali kita recap lagi kalau bingung. Jadi Yesus memberi pernyataan, jika kamu mengasihi satu sama lain, itu adalah menunjukkan bagaimana kamu mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku akan diam dan tinggal bersama kamu. Tadeus menjawab, memberi pertanyaan kepada Yesus, kenapa tinggal bersama kami? Gimana dong dengan dunia? Jawab Yesus apa? Yaitu urusanmu. Kamu pergi, kamu aku utus, pergi sana. Beritakan perintah baru itu kepada dunia. Dan apa yang terjadi? Kisah 1 ayat 13-14. Ceritanya Yesus sudah disalib, Yesus sudah meninggalkan mereka dan mereka berkumpul akhirnya di suatu rumah. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yohanes bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Jadi ada Tadeus di sini dan bersama murid-murid berkumpul. Ngapain mereka? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah 1 ayat 13 ayat 14. Apa yang dilakukan Tadeus dan murid-murid? Aku garis bawahi. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sehati, tekun bersama-sama. Kira-kira itu sama gak ya pengertiannya dengan mengasihi satu sama lain di dalam lingkungan internal? Sama kan? Jadi berikutnya adalah bagaimana dengan tugas si Tadeus? Jawabannya adalah, apakah saat ini kita saling mengasihi? Dalam lingkungan internal aja, gak usah yang jauh-jauh deh. Dalam skop internal apakah mengasihi one to another? Karena kasih adalah bentuk Tuhan menyatakan dirinya.
Jika kita memiliki kasih, artinya Yesus tinggal, Tuhan tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Itulah artinya kita memiliki kasih. Begitu saja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikut. Saling mengasihi ya. Lingkungan internal aja yang kecil. Bye.